Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel Haditsa Qurani Nur Hakim. Buat yang baru datang, jangan lupa subscribe agar channel ini semakin maju dan lebih bermanfaat. Hari ini kita akan membahas iman kepada qada dan qadar materi kelas 9 SMP atau MTS. Langsung aja ya. Secara bahasa, qada memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum, keputusan, ketetapan, kehendak. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, ukuran, kekuasaan, perwujudan, kehendak. Sekarang menurut istilah. Secara istilah, yang dimaksud qada adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Apa yang dimaksud zaman azali? Zaman azali yaitu zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Sedangkan qadar menurut istilah ialah perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu sesuai dengan irodahnya. Beriman kepada qada dan qadar itu adalah rukun iman yang keenam. Iman kepada qada dan qadar disebut juga iman kepada takdir. Berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini, seperti adanya sehat dan sakit, hidup dan mati, rezeki dan jodoh, seseorang merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah digariskan sebelum manusia itu dilahirkan atau di Lauhul Mahfuz ya. Lalu mungkin muncul sebuah pertanyaan, untuk apa kita berikhtiar jika segala sesuatu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah, meskipun takdir manusia telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tak satu pun yang bisa mengetahuinya sebelum hal itu terjadi. Hal ini yang menjadikan manusia tetap wajib berusaha. Dan jangan lupa berdoa juga ya, karena doa tanpa usaha itu bohong. Terus usaha tanpa doa itu sombong ya. Jadi kita harus ikhtiar itu dibarengi dengan usaha, karena tetap ya Allah yang nanti memberikan takdir baik ataupun takdir buruk. Seperti itu. Lalu sekarang dari pembagian, qada dan qadar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mu'alaq. Nah, penjelasannya itu takdir mu'alaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Harus digarisbawahi ya, melalui usaha atau ikhtiarnya. Manusia diberi peran untuk berusaha, lalu hasilnya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di sini kita diwajibkan berusaha dahulu, baru hasilnya dipasrahkan, seperti itu. Dalil takdir mu'alaq itu ada dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini takdir dalil mu'alaq. Yang berikutnya, contoh takdir mu'alaq yaitu seseorang menjadi pandai, sehat dan hidup makmur, maka harus berusaha meraihnya, bukannya pasrah menunggu nasib. Karena tidak mungkin seseorang menjadi pandai kalau malas belajar. Lalu seseorang tidak akan kaya kalau tidak bekerja. Dan seseorang tidak akan sehat kalau dia tidak menjaga kesehatannya ya. Jadi takdir mu'alaq itu harus ada usaha dulu dari individunya sendiri.
Yang kedua yaitu takdir mubrom ya. Tahu takdir mubram. Secara bahasa artinya sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau sudah pasti. Jadi, takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Jadi, takdir mubram itu ini sudah pasti pada setiap orang ya. Seperti itu. Dalil takdir mubram ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 yang artinya dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Itu dalilnya. Lalu contohnya takdir mubram di antaranya seperti jenis kelamin manusia, ajal, panjang atau pendek usia, api memiliki sifat panas, bumi berbentuk bulat, gaya gravitasi, kejadian kiamat, dan lain-lain ya. Itu tidak bisa dirubah karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz ya, dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmahnya apa sih beriman kepada qada dan qadar Allah itu? Yang pertama yaitu menenangkan jiwa ya, teman-teman. Jadi jiwanya akan tenang karena segala sesuatu itu sudah ada ketetapan oleh Allah. Jadi kalau kita takdir mu'alaq ya tadi ya, kalau kita berusaha dengan sekuat tenaga nanti kita akan mendapatkan hasil yang sesuai ya, karena ada peribahasa ungkapan ya, hasil tidak akan mengkhianati usaha ya. Dan kedua senantiasa bersikap sabar dan syukur karena udah Allah tetapkan ya, kalau kita dapat yang baik syukur, yang jelek sabar. Lalu yang ketiga ada menumbuhkan sifat optimis. Nah, karena takdir itu ada yang bisa dirubah, nah kita optimis ya, karena kita tidak tahu masa depan kita itu seperti apa. Jadi harus selalu berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai putus asa. Dan yang terakhir, menjauhkan diri dari sifat sombong. Ya, karena kita tahu Allah yang mengatur kehidupan kita, jadi jangan sombong sebagai manusia karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan bila bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.